Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang Ibu cintai, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia, terkhusus pada subbab materi pemahaman lokasi melalui peta. Nah, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan dapat satu, mendeskripsikan apa itu pengertian peta. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan syarat-syarat peta yang baik. Yang ketiga, dapat menjelaskan apa saja komponen-komponen peta. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis peta. Kemudian yang kelima, dapat menjelaskan fungsi peta. Nah, kita mulai yang pertama, anak-anak. Apa itu pengertian peta? Mungkin kalian sudah sering mendengar, ya. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu, ya. Jadi di sini kenampakan bumi itu bisa berwujud berbagai hal, ya. Misalnya ada gunung, dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada hutan, ada lautan. Nah, itu semua nanti akan tergambar melalui peta. Kemudian yang kedua, apa saja syarat-syarat peta yang baik? Perlu kalian ketahui, peta yang baik itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Yang pertama, syarat peta yang baik adalah konform. Apa itu konform? Konform adalah bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kemudian yang kedua, syarat peta yang baik itu harus equidistant, yaitu jarak-jarak yang tergambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah equivalen. Equivalen artinya daerah yang tergambar pada peta harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala peta. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian kita akan mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada pada peta. Komponen peta itu ada beberapa. Yang pertama, judul peta. Nah, judul peta itu menggambarkan objek atau daerah wilayah yang dipetakan. Judul peta dapat digambarkan di sembarang tempat. Judul peta ini menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta itu ada peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia. Nanti berupa ada pemukiman, ada hutan, perkebunan, dan lain-lain masih berada di dalam garis itu, ya. Kemudian kalian nanti bisa membuat contoh judul peta yang lain, ya. Kemudian yang kedua, komponen peta itu dalam peta harus ada skala peta. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sesungguhnya di lapangan, ya. Skala peta itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada yang menggunakan skala angka, ya.
Kemudian ada yang menggunakan skala verbal dan ada skala grafik. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan. Ya. Itu contoh dari skala peta, yaitu skala angka. Kita lanjutkan yang ketiga. Komponen peta adalah, di dalam peta harus ada legenda peta. Apa itu legenda? Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang digambarkan pada peta. Nah, pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Jadi nanti ada objek itu sungai, itu jalan raya, gunung, dan semua ada di legenda. Ya. Selanjutnya, komponen-komponen peta yang keempat adalah inset. Apa itu inset? Di dalam peta itu ada inset, yaitu peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang lebih luas. Kemudian selanjutnya, komponen peta adalah yang kelima, ada orientasi utara. Nah, di sini biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol peta berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Itu orientasi arah utara. Komponen peta yang selanjutnya adalah ada simbol peta. Nah, di sini simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Kemudian selanjutnya yang ke-7. Komponen peta adalah adanya garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ya. Jadi dalam peta nanti kita melihat ada garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang terakhir dari komponen peta adalah ada sumber peta. Apa itu sumber peta? Sumber peta adalah menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, dari sumber peta inilah akan diperoleh informasi untuk pembuat peta. Sehingga peta dinilai kualitasnya yang dihasilkan. Nah, begitu ya anak-anak tentang berbagai komponen tentang peta. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta di sini ada beberapa. Yang pertama, jenis peta berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, peta dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama ada peta umum, yaitu peta yang menggambarkan berbagai kenampakan yang sifatnya umum, yang meliputi bentang alam. Ada gunung, sungai, laut, dan juga bentang sosial budaya. Misalnya ada daerah perkotaan, daerah pertanian, jalan, lingkungan industri, dan lain-lain. Ya. Peta-peta yang termasuk peta umum adalah ada peta korografi dan ada peta topografi. Coba nanti kalian pahami dari berbagai literasi apa itu peta korografi dan apa itu peta topografi.
Kemudian yang kedua ada peta khusus. Apa itu peta khusus? Peta khusus sering disebut juga peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu di permukaan bumi. Ya, peta yang termasuk peta khusus adalah, misalnya di sini ada peta iklim, ada peta perhubungan, ada peta persebaran penduduk. Nah, itu jenis-jenis peta khusus. Nanti anak-anak juga bisa mencari contoh-contoh peta khusus yang lain. Bisa dipahami nggih? Kemudian selanjutnya, jenis peta berdasarkan skala. Nah, berdasarkan skala, peta dibedakan menjadi 4. Yang pertama, peta kadaster. Nah, peta kadaster atau sering disebut dengan peta yang amat besar, peta yang sangat besar, yaitu jenis peta yang memiliki skala 1/100 sampai dengan 1/5000. Ya. Kemudian jenis peta yang kedua berdasarkan skalanya adalah peta besar. Peta besar di sini jenis peta yang memiliki skala lebih dari 1/5000 atau sampai dengan 1/250.000 ya. Sentimeter nggih. Kemudian yang ketiga, jenis peta berdasarkan skala adalah peta sedang. Nah, jenis peta sedang itu berskala lebih dari 1/250.000 cm sampai dengan 1/500.000 cm. Kemudian yang keempat, jenis peta berdasarkan skala adalah peta kecil. Itu merupakan jenis peta yang berskala lebih dari 1/500.000 sampai dengan 1/1.000.000 cm. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, peta bisa dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada peta datar. Peta datar dikenal dengan nama juga peta 2 dimensi atau peta planimetri. Jenis peta ini berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Ya. Jadi dibuat pada bidang datar. Kemudian yang kedua ada peta timbul. Nah, peta timbul ini dikenal dengan peta 3 dimensi atau peta stereometri. Ini merupakan jenis peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di bumi. Kemudian yang ketiga ada peta digital. Peta ini dihasilkan dari pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Jenis peta ini tidak nyata ya. Kita bisa melihatnya melalui ponsel atau komputer. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah apa saja fungsi peta. Nah, di sini dengan menggunakan peta itu akan memberikan beberapa fungsi kepada penggunanya. Apa saja fungsinya? Yang pertama, bisa memberikan informasi posisi atau letak daerah tertentu di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, dari peta fungsinya adalah dapat menunjukkan informasi tentang ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, fungsi peta adalah memberikan informasi tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Kemudian yang keempat,
peta berfungsi menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Nah, ini tentunya dengan peta khusus tadi. Kemudian yang kelima, fungsi peta itu bisa mempermudah peneliti dalam menganalisis kondisi daerah yang akan diteliti. Dan yang terakhir dari fungsi peta adalah sebagai alat untuk mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial, atau gejala geografi di permukaan bumi. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran tentang pemahaman lokasi melalui peta, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami dari materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga kesuksesan senantiasa menyertai anak-anak sekalian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.